Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramesri Dwi Handayani dari kelas SD 19A1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang makhluk hidup hewan. Yang pertama ada hakikat hewan. Hewan atau disebut juga dengan binatang adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia atau Metazoa. Adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi. Sebutan lainnya adalah fauna dan marga satwa. 2. Mengklasifikasikan jenis hewan. Berdasarkan klasifikasinya, hewan ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu vertebrata dan invertebrata. Vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung, sedangkan invertebrata adalah jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Jenis hewan yang tergolong dalam vertebrata: 1. Ikan atau Pisces, yaitu hewan yang hidup di dalam air, bernafas dengan insang dengan alat gerak berupa sirip, dan berkembang biak dengan cara bertelur. 2. Amfibi atau amfibia, yaitu hewan yang dapat hidup di dua alam, darat dan air, berdarah dingin, tidak dapat mengatur suhu badan sendiri, dan bernafas dengan paru-paru. 3. Reptil atau reptilia adalah hewan melata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutup tubuhnya. 4. Burung atau aves, yaitu hewan yang bisa terbang. Hewan aves atau burung ini memiliki bulu yang menutupi tubuhnya dengan alat gerak berupa kaki dan sayap. Meskipun aves sering disebut sebagai hewan yang bisa terbang, ada beberapa jenis hewan yang tergolong dalam aves tetapi tidak bisa terbang. 5. Hewan menyusui atau mamalia, yaitu hewan yang memiliki kelenjar susu atau betina yang berfungsi untuk menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Hewan mamalia pada umumnya adalah hewan yang berdarah panas dan bereproduksi secara kawin. Hewan menyusui atau mamalia ini ada yang hidup di darat dan ada juga yang hidup di dalam air. Contoh hewan vertebrata: 1. Ikan. 2. Yang termasuk dalam amfibi atau amfibia adalah kata. 3. Yang termasuk dalam reptil, yaitu buaya dan ular. 4. Ayam. 5. Yang termasuk hewan menyusui atau mamalia adalah sapi, gajah, dan paus. Hewan yang termasuk dalam golongan hewan invertebrata antara lain: 1. Filum protozoa, yaitu hewan yang bersel satu yang hidup di dalam air. Protozoa terbagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas Rhizopoda atau berkaki semu, kelas Flagellata berbulu cambuk, kelas Ciliata berambut getar, dan kelas Sporozoa berspora. 2. Filum Porifera atau hewan berpori, yaitu hewan air yang hidup di dalam laut dengan bentuk tubuh seperti tumbuhan atau tabung berpori yang melekat pada suatu dasar laut dan dapat berpindah tempat dengan bebas. 3. Filum Cnidaria, yaitu hewan yang memiliki sel penyengat yang dinamai cnidosit yang digunakan untuk menangkap mangsa dan membela diri. 4. Filum Ctenophora, yaitu hewan yang memiliki lubang-lubang kecil atau pori di hampir seluruh tubuhnya. 5. Filum Platyhelminthes atau cacing pipih, yaitu hewan yang berbentuk cacing dengan tubuh pipih dan tidak bersegmen. Cacing pipih ini pada umumnya hidup di sungai, laut, danau, ataupun sebagai parasit di tubuh organisme lain. 6. Filum Nematoda atau cacing gilik, yaitu cacing yang berbentuk gilik. Kedua ujung tubuh filum Nematoda berbentuk runcing dan sedangkan tengahnya bulat. Contoh cacing gilik diantaranya seperti cacing tambang, cacing ascaris, dan cacing filaria. 7. Filum Annelida atau cacing gelang, yaitu cacing yang tubuhnya terdiri atas segmen-segmen seperti gelang dengan berbagai sistem organ yang baik dengan sistem peredaran darah tertutup. 3. Bagian-bagian utama hewan. Setiap tubuh pada hewan memiliki bagian-bagian utama dan setiap bagian memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Contoh yang pertama ada kucing. Tubuh kucing terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan anggota tubuh. Pada kepala kucing terdapat mata yang berguna untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, dan mulut untuk mengunyah. Pada badan kucing terdapat perut
untuk mencerna makanan. Anggota tubuh kucing ada kaki yang berguna untuk bergerak dan mencengkram, dan ekor untuk keseimbangan. Kedua ada burung elang. Kegunaan bagian-bagian tubuh burung elang: lubang telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, lubang hidung untuk mencium bau, sayap untuk terbang, paruh untuk makan, ekor untuk keseimbangan, dan kaki untuk berjalan dan bertengger. 3. Ikan. Kegunaan bagian-bagian pada tubuh ikan: mata untuk melihat, lubang hidung untuk mencium bau, ekor untuk bergerak dan mengubah arah gerak, mulut untuk makan, sirip untuk bergerak, dan perut untuk mengolah makanan. Manfaat hewan bagi manusia: 1. Sebagai penghasil bahan pangan, 2. Sebagai penghasil bahan sandang, 3. Sebagai bahan untuk obat-obatan, 4. Untuk diambil tenaganya, dan 5. Digunakan sebagai bahan kerajinan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.